Islam mengatur bagaimana kita bertoleransi. Toleransi dalam Islam itu ada dua. Ya. Yang pertama, toleransi dengan lain agama. Yang kedua, toleransi dengan lain mazhab. Artinya sama Muslim. Kalau toleransi dengan lain agama, ya, Islam mengatur kita tidak boleh mengganggu mereka dalam beribadah. Kita tidak boleh menghalangi mereka dalam beribadah. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan dalam ibadah mereka. Seperti mengucapkan selamat Natal, ya, menghadiri acara-acara ibadah mereka. Tidak boleh dalam Islam. Ya, tidak dibolehkan. Kalaupun kita ingin mengajak dia masuk Islam, tidak boleh dengan kekerasan. Paling-paling diskusi, dialog. Itu pun kalau dia mau diajak dialog. Kalau tidak mau ya sudah tinggalkan. Nah, ini toleransi dengan lain agama. Yang kedua, toleransi dalam Islam sesama Muslim tapi lain mazhab. Bagaimana itu? Sebagaimana kita ketahui dalam Islam ini banyak mazhab, ya, banyak mazhab, dan bertoleransi dengan lain mazhab itu sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan salafus soleh. Bagaimana bertoleransi lain mazhab? Yang pertama, kita tidak dianjurkan untuk mengajak mereka ikut mazhab kita. Misalnya saya bermazhab Syafi'i, subuh pakai kunut. Teman saya bermazhab Abu Hanifah yang tidak pakai kunut. Saya tidak dianjurkan untuk mengajak dia, meyakinkan dia bahwasanya Syafi'i lebih benar dalam hal ini. Tidak dibenarkan itu. Mengapa? Karena mazhab-mazhab dalam Islam itu semuanya benar. Sebab Nabi SAW sendiri mengatakan, ya, jika seorang hakim beristihad dan benar mendapat 2 pahala, dan jika salah dapat 1 pahala. Artinya dua-duanya mendapat pahala. Mengajak orang dari benar ke benar itu tidak ada pahala. Dan ingat, itu berisiko. Ya, kalau terjadi permusuhan antara kita dan dia, maka dikhawatirkan iman kita hilang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu, ila akhir hadis. Kamu semua, kata Rasulullah, tidak masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman sampai kamu saling cinta mencintai. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengajak orang dari satu mazhab ikut mazhab kita. Itu yang pertama, toleransi antar mazhab dengan orang yang berlain mazhab dengan kita. Nomor 2, ketika kita berada di komunitas mereka, kita berada di komunitas mazhab lain, maka kita harus ikut beribadah cara mazhab itu. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para salafus soleh. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat Nabi berbeda pendapat, Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan perbedaan tersebut. Seperti apa? Ada 2 orang sahabat Nabi musafir, ya, dalam perjalanan ketika hendak sholat mereka tidak ada air, lalu dua-duanya bertayamum, kemudian mereka sholat, ya, kemudian mereka sholat, selesai sholat mereka berjalan lagi menemukan air. Nah, sahabat satu mengatakan sholat kita batal, kita harus sholat lagi, mengulang sholat dengan cara berwudu. Yang satu berpendapat tidak batal dan tidak wajib untuk mengulang. Maka yang berkeyakinan batal dia mengulang, dan yang berkeyakinan tidak batal dia menunggu. Selesai itu mereka pulang. Sampai di Madinah mereka menghadap Rasulullah SAW. Yang jelas mereka ini menghadap Rasul ingin tahu mana yang salah di antara mereka berdua. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda kepada yang mengulang, laka ajrun marratain, engkau mendapat pahala 2 kali. Dan yang tidak mengulang, apa kata Nabi? Asabta sunnah, keputusanmu sudah tepat dengan sunnah. Dua-duanya dipuji oleh Rasul dengan bahasa yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda, yang kita tidak tahu siapa yang lebih abdul di antara kedua tersebut. Ulama pun berbeda pendapat mana yang lebih abdul di antara 2 pendapat tersebut. Nabi tidak menggunakan bahasa sorry, bahasa tegas, ya, memuji kedua sahabat tersebut.
Kenapa? Untuk menjaga perasaan sahabat tersebut. Jadi kalau kita berada dalam komunitas orang mazhab lain, kita wajib ikuti mazhab mereka. Contoh lagi, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat kunut subuh adalah sunnah abad. Sunnah abad adalah sunnah yang tidak boleh tinggal. Kalau tinggal, lupa sujud sahwi. Pada suatu hari beliau pergi ke Masjid Imam Abu Hanifah. Dan beliau tahu Imam Abu Hanifah ini mazhabnya kalau subuh tidak pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam solat subuh di Masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak membaca kunut. Dan ketika muridnya bertanya, mengapa engkau tidak baca kunut? Jawab Imam Syafi'i, saya tidak merubah fatwa saya, tapi saya menghargai jamaah Imam Masjid Abu Hanifah. Begini toleransi dalam Islam sesama Muslim lain mazhab. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Dia mengatakan kunut subuh bid'ah. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau kalian sholat di belakang orang berkunut, aminkan kunutnya. Aminkan kunutnya. Aminkan kunutnya. Ingat. Jadi walaupun dia bermazhab ini bid'ah, ketika orang berkunut, aminkan kunutnya. Ini menunjukkan kalau kita berada di komunitas orang mazhab lain dengan kita ikuti cara mereka. Ini semua untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebab apa? Mazhab-mazhab ulama-ulama ini semuanya, ya, kalau mereka benar mendapat pahala 2 kali, dan kalau mereka salah, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap mendapat pahala. Jadi jangan ditukar, ya. Dengan orang non-muslim, dengan orang kafir kita ikut-ikutan mereka beribadah, ngucap selamat Natal, ikut sana dan sebagainya. Tapi sama muslim, wah keras banget, ya. Tidak mau bergabung, tidak mau bersatu dan sebagainya. Itu toleransi terbalik. Jadi saya ulang lagi, toleransi sesama muslim, ya. Begitu caranya. Kita jangan pengaruhi mereka, ikut pendapat kita ikuti ketika kita berada di komunitas mereka. Toleransi dengan non-muslim, dengan orang kafir, tidak mengganggu mereka dan tidak ikut-ikutan ibadah kita. Inilah toleransi yang benar dalam Islam.